Dari siapa ya? Tanya perkenalan formatnya. Oh ya. Boleh nanya format nggak nih, perkenalan gimana? Boleh. Format ya. Ya. Format dari gua, nama lengkap, nama panggilan, Athena berapa, hobinya apa, tempat makanan favorit di mana di ITB, di sekitar ITB lah, sama karakter favorit di SpongeBob. Karakter favorit di SpongeBob. Bebas karakternya. Ya. Oh, satu lagi deh, alasan masuk AE. Sonic tuh. Wawancara Sonic. Di wawancara Sonic persis. Jadi perkenalin nih. Aku namanya Muhammad Hasbi Irdi. Apa, Bang? Panggilannya Hasbi, Athena 011, asal dari Jakarta Selatan, hobi main game. Tadi itu Gimana kalau boleh tahu? game banyak banget game. E-sport atau game offline? Dua-duanya sih. Kalau offline Hades main, Rise of Rain main. Valorant kadang-kadang main, R6 main. ML? ML main. Berarti udah pemain ML ya dia ya? Di Lumayan. portal nanti ya? Boleh. Belum daftar tapi. Belum daftar. Terus tadi tuh karakter SpongeBob ya? Karakter SpongeBob ya tadi? Ya. Karakter SpongeBob favorit. Apa ya yang enak? Oh, Doodle Bob. Lu tahu Doodle Bob? Tahu. Koi minyoy. Alasan masuk AE kebanyakan alasan, tapi kayak yang paling utama tuh yang bikin berubah pikiran ya. Awalnya kan pengen mesin, tapi ngerasa kalau AE itu lebih keren aja. Jadi kayak nih deh, boleh deh gitu. Apa kafe atau tempat makan favorit? Oh, itu tempat makan favorit di yang kalau apa ya nama jalannya tuh? Imam Bonjol ya namanya. Di mana tuh? Yang ada kalau ini keluar jalan Dago, ini kan ITB. Sabar, gue lupa. Ini gerbang utama ITB kesini jalan gede, lurus terus kan nanti kan ada yang ke jalan lurus. Ya. Pokoknya ke kanan terus lah. Ada kantin banyak, ada sate di sana. Di situ enak. Oh, situlah. Iya, di situ. Kayaknya Imam Bonjol deh namanya atau apa ya? Pokoknya itulah. Ini bukan sate pagi-pagi nih. Enggak pagi. Jam 10 pagi buka dia. Oke. Gua Glenn Matthew Krisandi, biasa dipanggil Glenn. Athena 63. Asal Jakarta Selatan. Hobinya lari. Terus karakter favorit SpongeBob, Gary. Karena kalem aja Gary kan, karena kalem aja. Paling waras menurut gua Gary kalau di. Oh iya. Tangan gede dia. Alasan masuk AE cari teknik yang spesifik aja sih sebenarnya. Kalau makanan favorit di ITB sejauh ini dipegang SBM, kantin SBM. Boleh. Es krimnya enak loh di sana. Yang tadi Korden dulu. Oh, lu jadi beli? Jadi. Oke, kenalin aku Atazur Hanif Gus Derjadi, boleh dipanggil Hanif, Athena 049. Asal dari Jakarta Selatan. Terus karakter favorit SpongeBob Sandy gara-gara astronot. Terus ya astronaut in the ocean. Ya itu. Terus apa ya tadi? Makanan favorit sekitar ITB es krim Tamfest. Itu kalau mau spesifik, tapi in general Tamfest aja sih. Enak kan? Terus 13.000. Nggak tahu yang SBM berapa? SBM berapa? Belum. Oh. Ngantri banget Pak. Ngantri banget. yang kan harganya sama. Oh iya. Ya segituan lah, tapi nggak mahal-mahal banget. Terus alasan masuk AE karena kalau mau spesifik suka mesin pesawat. Oh iya, hobi main tenis. Oke, perkenalkan aku Muhammad Rasyad Farel Rinaldi, dipanggil Farel, Athena 043. Asal dari Tangerang Selatan. Hobi aku paling main game aja sih. Terus sekarang
Enggak sih, beda. Sekarang lagi suka Risk of Rain. Game offline tuh ada. Kayak karakter SpongeBob favorit paling Patrick, konyol aja sih. Terus makanan favorit sekitar ITB paling, terus di Tamfest ada Japanese food gitu, lupa namanya. Itu lumayan enak. Sama alasan masuk AE karena lumayan suka matematika, tertarik juga sama aerodinamika dan lain-lainnya lah gitu. Gue balik ya. Berarti formatnya sama ditambah jabatan ya. Sama angkatan. Oke. Kenalin gue MC Yuki Daria, dipanggilnya Arya, Apollo 021. Jabatan gue sebagai ketua divisi rekreasi minat dan bakat. Terus asal gue dari Palembang. Kalian Jakarta semua berarti ya? Jakarta semua. Pinggiran Jakarta lah ya. Hobi gue ya basically mewakili rekreasi minat bakat ya. Gue suka olahraga, gue suka musik, gue suka, kalau spesifiknya gue juga suka cafe hopping. Jadi gue suka loncat-loncat ke cafe gitu, nugas gitu. Nifty ya. Terus karakter favorit di SpongeBob, gue suka sama nematoda. Ya. Jadi ada satu episode si nematoda itu mereka kecil dia kayak gini bentukannya. Mereka bergerumun, loncat-loncat, dan mereka memakani satu persatu bangunan yang ada di Bikini Bottom sampai Bikini Bottom itu hangus. Itu membuktikan kalau misalnya walaupun nematoda itu kecil, mereka tuh bisa menghanguskan satu kota gitu loh. Tuh. Apalagi ya? Tadi ada alasan masuk KE udah tadi? Oh udah, alasan gua masuk KE jujur waktu gua masuk ke FTMD tuh gua sangat tertarik, bahkan sebelum masuk FTMD ya, gue sangat tertarik dengan cara mesin-mesin yang besar gitu bekerja. Makanya pilihan gue kalau waktu itu, kalau nggak FTSL, FTMD pilihan pertama, FTSL pilihan kedua. Nah terus kenapa spesifiknya AE? Karena gue waktu itu ngelihat ada semacam di hangar ya. Nah di hangar itu mereka perawatan pesawatnya itu wah pakai alat-alat gede, dan yang mereka urus juga mesin-mesinnya gede, turbin, engine-nya itu juga gede. Nah disitulah gue mulai tertarik sama teknik dirgantara, kayak wah keren ya. Terus salah satu alasan basic, kebanyakan anak KE kalau ditanya kenapa masuk KE kayaknya jawabannya ini ya, terinspirasi dari Habibie. Iya. Gitu. Walaupun dia S1-nya mesin sih. Ya. Emang keren aja sih. Keren aja Habibie. Gitu, paling gitu. Ini kan berarti tuh yang RMB itu di KMPN kan? Itu ada kendala nggak sepanjang masa jadi kepala apa tadi? Kepala divisi, ketua divisi RMB. Oke. Kalau misalnya kendala mayor sih nggak ada ya, karena basically program-program dari divisi RMB sendiri itu program-program rutinan kayak olahraga bareng, main musik bareng, dan itu kalau misalnya nggak dilakuin juga nggak apa-apa gitu kan. Tergantung masa juga, kalau masa nggak mau ya udah gitu. Cuma tergantung request ya? Ya tergantung request. Jadi basically so far belum ada kendala, cuma kan ini sedang ada persiapan portal. Jadi portal itu di bawah RMB. Nah, portal ini banyak nih rintangannya, mulai dari perizinan, nyari dana dan sebagainya. Karena portal tahun ini kan bakal mengundang alumni dan dosen, which is RAB-nya tuh melonjak tuh, karena eventnya harus proper, terutama ada acara puncaknya kan fun run tuh. Nah itu rencananya bakal lari di dalam ITB, keliling ITB tuh, biar alumni bisa nostalgia. Nah itu perizinannya lumayan susah gitu. Mirip Emran, bener. Kalau pencarian dananya gimana? Kalau kayak gitu? Oke, kalau pencarian dana sendiri selain dari prodi,
bakal ada, kita nyari dana sendiri juga. Kita ngajuin sponsor ke perusahaan-perusahaan, terus juga ke Ikatan Alumni Penerbangan. Benar, udah ya benar, Ikatan Alumni Penerbangan dan Forum Orang Tua Mahasiswa AE. Nah, gitu. Jadi lumayan banyak sih sumber dana gitu. Harapannya sih ketutup gitu. Tapi basically untuk portal sendiri nyari duit sendiri gitu. Nggak fully dari prodi atau fully dari BPP gitu, enggak. Harus mandiri berarti ya. Ya setengah mandiri lah karena ada dari prodi juga. Kan tadi Bang Arya RMB, itu milih RMB kenapa? Apakah emang karena banyak minat bakatnya dari Bang Arya sendiri, kan kemarin kan main musik, terus tenis juga, atau ada alasan sendiri? Oke. Nah, alasan gue milih RMB, selain gue ditarik ya, gue juga ditarik sama Geniok untuk jadi kadif RMB. Gue ngerasa kalau misalnya gue ngambil di RMB, gue bisa menyebar nge-spread ke masa-masa campaign juga buat olahraga nih, ayo olahraga gitu. Nah, selain itu juga gue ngerasa kayak background gue cocoknya di RMB gitu loh. Karena background gue itu kebanyakan diminat bakat sama relasi dengan UKM gitu. Jadi kalau misalnya gue ngambil kadif RMB nih dan gue pengen ngincer olahraga yang masa tuh penasaran tapi nggak bisa, nggak ada pelatih juga gitu loh. Nah, gue bisa langsung nge-reach aja ketua UKM-nya gitu. Misal tenis atau misal golf, volley dan sebagainya. Itu nge-reach-nya cukup mudah karena background gue yang kayak gitu. Gitu sih. Kalau misalnya yang nggak ada UKM-nya, tapi masih penasaran, itu gimana? Padel. Nah, Masuk, tapi bukan yang ini, ya apa lah. well sebenarnya sih kalau misalnya nggak ada UKM-nya tapi masa pada minat nih. Iya. Kalau misal contohnya kayak gitu, padel dan sebagainya, bisa ke unit tenis. Gitu. Lu contohnya apa? Football. Football dong. American football. Rugby. Mirip-mirip itu. Wah. Jujur kalau misal sistem RMB nanti, RMB itu kita tarik dulu ketertarikan masa apa. Jadi banyak yang ngasih aspirasi nih via PC atau via PC sih banyak kan. Ada ini dong gitu. Nah, kalau misalnya masanya emang kelihatannya banyak yang mau, itu baru diadain. Cuma kalau misalnya football itu jujur susah. Satu, lapangan di sini nggak ada ya football. Lapangan nggak ada. Terus komunitasnya juga sedikit. Gitu. Jadi yang pasti yang diadain dan diwadahin itu yang visible lah diadain. Tapi kalau pedal berarti pakai raket tenis gitu atau gimana? Oh enggak. Pedal ada raket sendiri. Ada raket sendiri. Enggak, tapi berarti disediain gitu sama RMB apa gimana? Oh, sediain sama lapangan. Oh, ada ini. Bisa dibilang programnya bakal dijalanin, kan berarti ada minimal quorum tuh, kayak ini rame nih, itu bisa berapa masanya? Tergantung sportnya. Dengan sportnya sih, iya. Kalau misal kan ini ada Minsok. Udah masuk belum sih BC-nya di Athena? Udah masuk. Minsok quorumnya itu 14. Kalau 14 gak nyampe nggak dijalanin kan. Berarti hampir nggak pernah ada program yang nggak jalan ya, karena bisa dibilang analfabet. Iya, hampir nggak ada. Tapi benar. Tapi target gua dari RMB sendiri itu per bulannya itu olahraga minimal 2 kali. Gitu. Terserah tapi olahraganya apa? Terserah olahraganya apa. Termasuk e-sport. E-sport olahraga. Jadi kalau misal aduh udah akhir bulan tapi OKR tahu OKR? Enggak, belum tahu. Jadi kayak capaian gue belum terpenuhi untuk bulan ini gitu. Gue baru ngadain sekali dong olahraga. Ya udah adain aja ML. Emang ML SS ini nih proker udah. Program gue namanya proker betul. Program olahraga kebugaran dan rekreasional. Oh, bukan program kerja. Bukan. Program olahraga kebugaran dan rekreasional. CS ada CS. Counter Strike. Di Ini main nih. Jadi mungkin dalam waktu yang dekat ya, kalian itu bakal diundang ke ada yang namanya grup cabur. Jadi buat teman-teman yang punya minat dan bakat itu bakal ada grup sendiri gitu. Misal volley, basket, termasuk e-sport. Nah kalau e-sport sendiri Discord tuh.
kalian masuk ke Discord, banyak cabornya. Ada CS, Valorant, ML, FIFA bahkan. Hah? Euro Truck ada nggak? Wah, nggak ada. Kalau nggak terkenal kayaknya nggak ada. Gitu. Oke. Mungkin dari aku kan Apollo itu udah sebagai satu angkatan tuh udah hampir 2 tahun kan. Nah, itu kira-kira mungkin kalau dibandingin kayak 5 stages of grief atau ada tahap apa aja di dalam ya Apollo dari dulu sampai sekarang, dari 2 tahun sebelum sampai sekarang. Misal dari awal itu ada yang semangat habis Sonic, terus jadi lesu, terus jadi semangat lagi. Nah, itu tahap-tahapnya kira-kira apa aja? S person atau S angkatan? Ada masa jenuhnya nggak? Kalau di Apollo sendiri itu kalau misalnya orang sih jujur beda-beda ya mereka. Kadang ada yang demot waktu UTS atau ujian, ada yang demotnya tuh di akhir-akhir gitu. Tapi mostly kalau Apollo sendiri itu mulai demot setelah UTS. Setelah UTS kelas tuh mulai berkurang 50%. Setelah UTS kedua, kelas jadi sisa 25%. Gitu. Karena ya udah capek gitu, nyerah gitu. Yang penting lulus ya gitu. Yang penting lulus. Mostly Apollo gitu, yang penting lulus gitu. Terus kalau misal S angkatan ya kalau sebagai angkatan X of Grief-nya sih kalau Apollo sendiri tuh gacor sih menurut gua. Mereka saling support satu sama lain dan gak ada yang menjatuhkan aja gitu. Jadi waktu itu ada yang demot itu dikontakin nih sama si pengurus angkatannya. Kalian udah ada pengurus angkatan? Ketua dan bawah-bawahnya, ketua, sekjen. Hah? Baru ketang ya? Oh ya. Jadi tiap angkatan tuh ada pengurusnya. Sama kayak BP, mereka ada yang minat bakat, ada yang akademik dan sebagainya. Dan fokusnya di angkatan itu. Nah, jadi kalau ada orang yang demot atau ngilang itu bakal di reach lagi gitu. Kalau misalnya butuh waktu untuk ngilang sebentar, ya udah dibantu gitu. Ada kayak study group gitu bro, dari itunya. Nah, kalau study group sih jujur di Apollo karena orang-orangnya pada nggak suka belajar ya. Karena Apollo nggak suka belajar, jadi jarang ada study group. Tapi kalau misalnya asik-asikan, misal nonton bareng atau jalan bareng, itu ada. Apalagi waktu awal-awal itu sering ngadain riding bareng. Riding, motoran, malam-malam, muncak, atau dan sebagainya gitu. Itu ada. Gitu. Itu hari Kamis kami ada dari angkatan ngadain foto lagi. Jadi tiap tahun, tiap semester bahkan. Tiap semester kami itu foto bareng. Hari Kamis ini foto semester ini. Pakai baju SMA. Balik lagi ke muda. SMA semester berapa? Waduh. Hari Senin ada. Hari Senin tuh ada dari MTI pakai baju SMA. Oh iya. Makanya gue bilang, nih adain dong pakai baju SMA, pengen ngerasain SMA lagi gitu. Boleh. Oke. Mungkin pertanyaan dari aku pas Bang Arya baru masuk MPN atau mungkin sebelum juga, harapan sama komitmennya di himpunan itu apa? Dan apa aja yang Bang Arya udah lakuin selama berhimpun untuk mencapai itu? Dan juga apakah menjadi Kadif RMB ini selaras lah sama komitmen sama harapannya dulu? Mungkin itu. Oke. Jujur kalau misal dulu itu gue harapannya tuh gue pengen setelah gue masuk di KMPN gue dapat banyak relasi. Nah gue tuh, woi siapa? Rajendra? Bukan kan? Tikus. Lu Din? Yang waktu itu rapat di sekret. Aduh lupa namanya. Bazar Kewirasan. Bazar kan? Iya, Bazar. Yang ngurus Bazar kan? Oh, oke. Yuk. Terkenal. Gue di kabinet juga soalnya. Jadi
harapan gue tuh waktu masuk gue pengen sebenarnya BPP nggak perlu, gue nggak ada harapin BPP buat ngewadahin gue segimana aja sih, tapi gue lebih ke pengen setelah gue masuk KMPN gue dapet jalur nih ke dunia kerja gitu. Nah, dan gue pengen dapat pengalaman untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja gitu. Jadi fokus gue masuk KMPN bukan akademik gitu, tapi lebih ke persiapan untuk selanjutnya, tahap selanjutnya. Relasi gitu. Nah, terpenuhi atau enggak, harus terpenuhi sih di tahun ini lebih tepatnya. Karena di tahun ini IAP lumayan dekat sama KMPN, Ikatan Alumni Penerbangan. Mulai diajak juga di acara-acara mereka gitu. Terus apakah apa tadi divisi RMB? Ya, jadi kadif RMB itu selaras ya sama harapan itu. Nah, jujur di awal gua masuk gua nggak ada rencana buat ngambil kadif RMB ya. Tapi berproses selama gua 1 tahun bahkan 1,5 tahun di KMPN. Nah, terus selama 1,5 tahun itu background gua jadinya malah ya di organisasi. Kok gue jadi tertarik gitu di organisasi gitu, padahal sebelumnya enggak. Kenapa minat bakat? Karena background organisasi gue minat bakat gitu. Kan nggak selalu masa-masa manis ya. Jadi kalau misalnya ada masa pahitnya, pernah nggak ngerasa nyesel masuk KMPN atau nggak masuk AE gitu? Ada nggak pernah? Oke. Nyesel masuk AE sampai sekarang nggak ya? Sampai sekarang nyesel. Nggak. Kalau dibilang sekarang sih kayaknya udah enggak ya. Tapi gue nyesel masuk KMPN, enggak nyesel masuk KMPN, nyesel masuk AE. Nyesel masuk AE itu di semester 1. Semester lalu. Jadi semester lalu itu fase di gue masih bingung. Semester lalu atau 2 semester lalu ya? Gue masih bingung nih, pengen fokusnya di mana? Aviasi atau aero. Nah, sebelum gue masuk AE, gue mikirnya, wah asik nih AE, kita bakal project terus, bakal lihat-lihat pesawat, bakal bikin pesawat atau mesin gitu. Setelah masuk semester 1 di AE, hitungan semua, logika semua, waduh, nggak ada nih praktikumnya kan? Nggak ada. Terus mulai dari semester 1 masuk AE sampai semester sampai semester di 3 ke 4 gitu ya. Semester 3 ke 4 itu wah demot banget karena matkulnya susah gitu. Nggak tambah gampang ya? Nggak ada tambah gampang gitu. Kalau menurut kalian TPB itu susah, AE lebih susah gitu. Gitu. Nah, ya udah semester 3 ke 4 karena gue ngelihatnya, wah ini kalau misalnya gue lanjutin di aero, gue nggak bakal survive karena ini sangat hitung-hitungan dan gue nggak bisa. Udah capek gitu, jujur udah capek. Ya udah, gue akhirnya milih buat aviasi karena selama gue 2 tahun atau 3 tahun bahkan di ITB, gue sering banget untuk berorganisasi. Gue suka banget dengan memanage orang, memanage sesuatu. Makanya masuknya di aviasi. Tadi kan bilang udah nggak nyesel ya. Yang bikin nggak nyeselnya tuh apa? Karena awalnya gue nyesel karena kalau gue masuk aviasi jelek nih pasti gitu. Kayak prospeknya jelek, paling bakal setara sama anak-anak manajemen di universitas lain gitu. Iya. Nah, setelah masuk ke aviasi, bahkan lebih tepatnya setelah KP, setelah kuliah praktik, gue ngerasa kayak, wah ternyata aviasi ini eksklusif ya, nggak sama kayak yang lain. Karena fokusnya sendiri itu di manajemen bandara ataupun maintenance place gitu. Nah, makanya kalau misalnya gue masuk aviasi, gue udah kebayang dan lebih kebayang kan setelah KP gitu. Makanya gue nggak nyesel. Berarti kan kalau aku dengar-dengar dan dari cerita Bang Arya kan Bang Arya aktif di himpunan yang bisa dibilang.
Kalau dari kita nih yang baru baru masuk KMPN dan mau ikut aktif juga, enaknya tuh mulai dari mana? Langsung ikut panit kah atau banyakin ke sekre dulu atau gimana? Kalau misal ini menurut gue ya, kalau misalnya sering-sering datang ke sekre itu nggak menjamin lo aktif di himpunan, nggak menjamin lo berkontribusi untuk himpunan gitu. Jadi sering-sering ke sekre itu berproses aja, nggak harus dipaksa. Ya kalau dari gue sendiri, mulai dari niat dulu sih. Kalau niat lo udah pengen aktif di himpunan, otomatis nanti walaupun lo nggak kepilih atau misalnya lu nggak diterima gitu untuk masuk ke pengurusnya sendiri gitu, misal jadi staff atau apa magang dan sebagainya, kalau lu punya niat untuk pengen aktif itu bakal dengan mandiri gitu aktif itu gak sih. Nah ya jadi paling saran gua coba dulu aja sih. Tunggu, kalau pengen nyoba tuh mendingan milih dari yang langsung kayak keras-keras gitu, kayak ke apa namanya, Lapangan kawis atau kayak langsung tinggi jawabannya, atau gimana? Mendingan mulai dari awal kah? Kalau misalnya nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Oke. Kalau nggak punya pengalaman sama sekali, jujur, lu better ngambil di nggak sampai staff juga sih. Lu at least coba di bagian ngurus sesuatu di bidang. Jadi kabid atau kadif gitu. Nah, setelah udah jadi kadif atau kabid, lu udah bisa kan, berarti lu udah dapat skill untuk memanage sebuah orang gitu, sekelompok orang. Lu bisa upgrade lagi ke level yang lebih tinggi gitu. Mulai jadi mungkin kawis atau ketua pelaksana acara gitu. Nah, kalau udah jadi ketua pelaksana acara, bahkan bisa level up lagi jadi kahim gitu. Jadi berproses saja untuk kasus tidak ada pengalaman ya. Iya. Tapi kalau misalnya lu udah punya pengalaman, misal lu di Aksan pernah jadi ketua proyek gitu. Nah, lu bisa dengan skill lu itu lu bisa coba ajuin jadi ketua pelaksana kawis atau sebagainya, itu bisa banget. Tapi kalau misalnya nggak pengalaman pengen coba jadi kawis, saran gua kalau misal lu nggak punya skill ya, lu belum ada pengalaman, lu harus proaktif nanya-nanya ke pendahulu, mantan kawis atau ketua BPP, ketua BP, itu lu aktif-aktif nanya. Jadi itu bisa jadi semacam kebalikan weakness apa? Strength. Nah, bisa jadi strength lu. Itu untuk menambal kelemahan lu di skillnya, pengalamannya gitu. Kan Bang Arya sendiri lumayan aktif di UKM, terus KM di pusat, sama KMPN sendiri tuh lumayan aktif. Jadi pengen nanya time managementnya itu gimana? Ngimbangin semua akademik dan non akademiknya. Simple. Nah, ngomong-ngomong time management, jadi gua itu dari semester berapa ya? Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Gua dari semester 4 itu gua udah megang kayaknya 2 atau 3 jabatan aktif gitu. Jadi di pusat gue ngambil kabinet, terus di himpunan waktu itu jadi sekjen, kalau nggak salah sekjen Wispril, terus di unit jadi ketua unit gitu kan. Wah, chaos kan. Nah, di situ gue mikir gimana cara memanage jabatan gue dan ngeseimbangin dengan akademik. Nah, satu kata penting adalah pengorbanan. Lo harus bisa mengorbankan sesuatu yang ada di lo demi bisa memanage ke-4 hal itu ya berarti. Akademik dan 3 jabatan tersebut gitu. Nah, sistem gue adalah gue menggunakan yang mana yang lebih worth it dan yang mana yang bisa dikorbankan. Contoh, gue hari Kamis itu ada 2 agenda. Yang satu itu tutor akademik,
Yang satu lagi itu ada gua hearing sebagai ketua unit. Yang mana yang lebih penting? Yang mana yang kalau misalnya gua nggak ikut itu bakal bahaya, konsekuensinya lebih besar. Hearing. Nah, makanya gua korbanin untuk gak ikut tutor. Nah, misal lagi kalau misalnya di gua ada nih rapat sama antar staff. Posisi gua di situ masih staff juga. Rapat antar staff dan di satu lagi itu gua ada kuis malam. Ujian malam atau kuis malam. Mana yang kalau misalnya gua nggak ikut, gua konsekuensi ke guanya lebih gede. Kuis dong. Jadi gua otomatis gak ikut yang rapat staff gitu. Jadi time management gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang A itu konsekuensi kalau misal gue nggak ikut itu lebih gede daripada yang gue nggak ikut yang B, maka gue ikutnya yang A. Ya betul, yang A gitu. Kayak gitu sih time management gue. Cuma jujur lumayan banyak jadinya yang dikorbanin. Misal kayak gue juga nggak mikirin yang diri sendiri juga ya, konsekuensinya juga ke orang lain gitu. Contohnya tugas, gue punya deadline tugas malam ini, tapi malam ini gue punya wawancara sama kalian. Gitu kan? Misal. Nah, kalau misal gue nggak ikut wawancara malam ini, kalian jadinya nggak ini kan, kurang kan? Apa sih? Target kalian buat wawancara berkurang, ngefeknya ke kalian gitu. Sedangkan kalau misalnya gua nggak ngerjain tugas malam ini, deadline tugas malam ini, yang kena konsekuensi siapa? Gua sendiri kan. Ya udah, gua jadinya ikut yang ini, sedangkan yang tugas itu ya bisa besok gitu. Walaupun paling yang dikorbankan nilainya berkurang dikit, gitu. Hah? Oh tapi bisa dicoba ya. At least usaha dulu, tapi kalau emang bisa pilihannya cuma itu, ya gue mentingin yang dampaknya itu ke orang lain juga. Makanya akademik gue kadang agak Ada alasannya jadinya. Oke, mungkin pertanyaan dari aku lagi. Jadi selama berhimpun dan juga menjabat, sifat KMPN yang mana sih yang paling muncul dan prevalen gitu, dan dalam bentuk apa keluarnya? Oke, sebelum itu coba dijelaskan sifat KMPN ada apa? Oke, sifat KMPN yang pertama bersama dalam kekeluargaan, 2 demokratis, 3 kemahasiswaan yang profesional, 4 progresif, 5 saling menghormati dengan pihak di luar KMPN. Oke, yang apa tadi pertanyaan yang paling? Yang paling muncul lah, yang paling prevalen. Oke. Selama perjalanan gitu. Jujur, kalau yang muncul itu semuanya muncul. Tapi mungkin ada satu yang tidak muncul di KMPN sendiri, itu terkait demokratis. KMPN itu, ini by data ya, KMPN itu sekitar 80% masa KMPN itu orangnya subjektif. Misal nih, ada yang nyalon, lo kurang terkenal lah di himpunan, bukan di himpunan deh, di angkatan. Lo kurang terkenal, sedangkan Hanif terkenal. Walaupun gagasan lu bagus, ide lu bagus, sedangkan idenya si Hanif kurang, tetap yang dipilih Hanif. Kenapa? Karena orang-orang subjektif. Nah, itu sih sifat kedua itu masih kurang lah di KMPN. Nah, yang paling menonjol adalah progresif. Jujur mahasiswa KMPN kebanyakan progresif sih. Yang pertama tadi apa? Kekeluargaan. Jujur semuanya sama rata. Tapi kayaknya yang paling menonjol itu terkait yang keprogresifan. Karena lu before after jadi masa KMPN, before lu masih gagu-gagu, ngango-ngango. Setelah lu masuk KMPN, lu jadi lebih berpikir kritis dan logis gitu. Jelas jadinya. Ada masalahnya? Gue pengen nanya tapi dimatiin dulu. Tunggu. Rekam. Oke. Tadi restoran yang paling ini belum disebut. Oh iya. Jadi ya kasih rekomendasi juga dong kalau boleh. Mau kafe apa resto? Dua-duanya boleh.
Kalau kafe baru pernah teras. Oke, kalau misalnya untuk makan-makan murah ya, makan-makan murah dan kenyang itu lo bisa cobain Jeprut atau enggak di Tamfest itu ada namanya Warcop. Warung cobek, bukan warcop, yang di sorry. kiri ya? Ini kan warcop, sorry. Geprek buncit. Geprek buncit. Jadi itu refill nasi, refill es teh dan cuma 18.000. Murah banget. Es teh nambah. 19.000 tambah es teh ya. Dan itu worth it banget kalau misalnya lo lagi bokeh terus pengen makan sehari sekali itu bisa banget. Nah, cuma paling minusnya kalau misal lu first time makan di sana sakit perut dikit lah. Diare dikit. Pengalaman. Ya sama ya. Pengalaman banget. Lu day trial Sonic gitu kan? Iya. Dia day trial Sonic yang itu dia nggak masuk gara-gara itu. Oh iya. Iya. Oke, ya itu sih. Timingnya rada gitulah. Jujur tapi kalau di Tamfest harus hati-hati milih makanan karena tapi kalau misalnya kayak gua udah 3 tahun di ITB dan ganis terus udah terbiasa gitu, lambung gua udah kuat dengan bakteri dan virus-virus yang ada di Tamfest itu. Virus Tamfest. Ya. Oh, kalau kafe? Nah, kalau kafe sendiri kalian ini ngerokok nggak sih? Udah enggak sih. Ngerokok nggak sih? Lo nggak? Oke, kalau misalnya nggak ngerokok itu bisa cobain di 49 di Tubagus Ismail, 49 Cafe. Nah itu enak tuh tempatnya buat indoor. Sama di kalau sebenarnya kalau misal kalian kuat juga sama nyium bau rokok itu di Ekara. Ekara di Cimbeluit tuh. Harganya friendly tapi. Ya, both harganya standar sih. Standar. Ya. Tapi kalau mau di atas itu ada dua kafe enak di Klasiko Cafe. Ya dago atas sih. Klasiko Cafe sama si Olive Tree. Nah, kalau misalnya tempat makan, kalau misal kalian lagi awal bulan gitu, bisa cobain brisket di Fort di Braga. Enak banget. Pernah? Enak. Kirim nama. Itu list tempat gua yang gue suka. Boleh kalau bisa. Kalau gitu makasih Bang ya. Closing statement. Oke. Sabar. Brisket ya. Murah sumpah. Asli. Bukan murah sih tapi buat makanannya itu ya worth it. Closing statement dari gua adalah untuk Athena, jangan takut mencoba, jangan takut mencoba hal-hal baru, jangan merasa kalau cutting ini merasa ini ya lebih superior dari kalian. Kalian toh cuma beda setahun, beda 2 tahun, sama gue cuma beda 2 tahun gitu. Kayak jangan terlalu merasa lebih rendah lah dari mereka. Kalian itu setara, terutama untuk anak-anak KAI sendiri. Itu masa KMPN itu tidak ada yang mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya lu panggil nama doang, lu asik-asikan aja sama dia itu it's okay banget gitu. Mereka nggak ada yang ngerasa, wah gua cutting, lu harus nurut gue tuh nggak ada. Nggak kayak yang nggak jadi. Udah. Kalau gitu makasih Bang ya. Makasih bang. Belum.